Nggak tanggung-tanggung nih geng, dari hasil keterangan dari pihak KPK itu ada 13 miliar uang suap atau uang pelicin yang terjadi ketika proyek Meikarta ini dijalankan. Dan bahkan kabarnya nih ya, ada yang sudah lunas tuh dari tahun 2018. Dia membayar cash dengan harga murah yaitu 260 juta untuk satu unit. Tapi sampai sekarang tahun 2022. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang sebuah berita atau isu yang sedang ramai di negara kita Indonesia, terutama untuk warga Jakarta. Gue pengen ngebahas hal ini, jujur aja ini hanya sebuah penyampaian informasi, tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun, ataupun menjelekkan pihak manapun, atau juga menertawakan atau menghina pihak manapun gitu ya. Jadi di sini benar-benar hanya memberikan informasi kepada teman-teman semua. Pembahasan kita hari ini adalah tentang sebuah proyek yang sangat-sangat besar, yang sebenarnya apabila ini jadi, mungkin ini bisa dikatakan menjadi saingan dari Jakarta. Nama proyek ini adalah Meikarta. Gue yakin banget kalian pernah melihat iklan di TV, di YouTube, atau media sosial manapun. Ada seorang anak kecil yang bilang, aku ingin ke Meikarta. Ketika melihat iklan tersebut, kita seolah-olah terpesona gitu ya, dengan sebuah proyek perencanaan kota baru, perumahan baru yang cukup megah. Yang dimana ternyata proyek tersebut hari ini menjadi sebuah masalah yang benar-benar besar dan juga menyedihkan bagi orang-orang yang sudah menunggu jadinya kota Meikarta tersebut. Banyak orang yang tergiur dengan harga murah serta desain dari bangunan-bangunan di Meikarta itu yang benar-benar megah, terutama tuh dari unit apartemennya. Dari berita yang beredar bahkan ada yang sudah membayar lunas sebesar 260 juta rupiah, namun sudah beberapa tahun ini dia tidak kunjung menerima unit, dan juga Meikarta ini sekarang menjadi seperti kota zombie, yang dimana di sana terdapat banyak bangunan-bangunan yang tidak selesai, sudah ditumbuhi alang-alang, hanya rangka semen beton gitu ya, tidak layak huni. Banyak permasalahan pelik di sini, orang-orang merasa dirugikan, banyak pasangan-pasangan muda yang bahkan telah mencicil sedari mereka pacaran sampai sekarang mereka sudah punya anak setelah menikah ya, mereka tetap tidak menerima unit yang dijanjikan oleh Meikarta. Nah, langsung aja kita bahas nih ya tentang Meikarta ini di sisi lain. Konsumen Meikarta yang tergabung dalam komunitas peduli konsumen Meikarta melakukan aksi demo di depan kantor cabang PT Bank Nasional Nobu Tbk. Ceritanya, kembalikan uang kami! Sebelumnya kita bahas dulu nih, apa itu Meikarta? Mungkin teman-teman yang di luar Jakarta tuh banyak yang tidak tahu ya tentang Meikarta ini. Mungkin juga kalian tidak paham apa sih kok sekarang tuh banyak banget seliweran di media sosial, TV juga tentang orang-orang yang menuntut Meikarta. Jadi geng, Meikarta itu adalah sebuah proyek yang cukup besar berupa sebuah kota mandiri yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang cukup ternama di Indonesia, yaitu perusahaan Lipo Group. Melalui sebuah PT yang bernama PT Mahkota Sentosa Utama sebagai anak perusahaan dari PT Lipo Cikarang Tbk sebagai developer yang mengelola proyek Meikarta ini. Sebenarnya kalau kita dengar nama Lipo Group ya banyak gitu ya, bangunan-bangunan keren, proyek-proyek keren hasil karya dari Lipo Group. Gue sih nggak bisa bohong, gue melihat banyak sekali bangunan-bangunan besar, mewah, modern gitu, hasil karya dari Lipo Group ini yang menakjubkan. Ya di sisi lain, selain ada masalah ini ya gue melihat ada sisi yang keren juga. Perusahaan lokal mampu membangun negara kita Indonesia dengan wajah yang cukup maju dan modern gitu. Ya terlepas dari kasus Meikarta ini. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan Meikarta nih. Nah, lokasi dari Meikarta sendiri terletak di kota Cikarang, Jawa Barat, daerah Bekasi sana. Kalau kalian jalan dari tol Jakarta Cikampek, ini proyeknya bakal kalian lewatin, kalian akan melihat bagaimana proyek ini tuh mangkrak, benar-benar seperti kota zombie. Di Bekasi sendiri, khususnya di Cikarang ini merupakan sebuah kota besar yang di sana itu merupakan pusat industri. Jadi kalau kalian ke sana tuh banyak banget ada pabrik, terus tempat perakitan barang-barang
elektronik, motor, dan juga di sana terletak banyak gudang-gudang dari perusahaan-perusahaan besar. Jadi memang daerah industri. Pembangunan besar-besaran kota mandiri Meikarta ini sudah dirancang oleh Lipo Group dan juga direncanakan gitu ya oleh Lipo Group ini sedari tahun 2014 silam. Namun, proyek dari Meikarta ini baru resmi diluncurkan pada tanggal 17 Agustus tahun 2017 dengan slogan mereka yang cukup terkenal, yaitu "Aku ingin pindah ke Meikarta". Dan di saat itu mereka muncul atau mempromosikan iklan-iklan tentang Meikarta ini dengan bentuk desain dan visual yang benar-benar menakjubkan. Kalau kita lihat ya, seolah-olah memang sudah jadi itu bangunannya. Desain grafisnya itu, wih, kita sudah bisa membayangkan nih bakal jadi kayak apa nanti Meikarta. Lebih megah dari Jakarta, lebih rapi dari Jakarta, dan lebih nyaman. Memang dari sebelum-sebelumnya James Riyadi bersama Lipo Group ini membangun banyak proyek-proyek besar. Dan James Riyadi sendiri merupakan pebisnis Indonesia yang masuk ke dalam salah satu jajaran konglomerat besar di Indonesia. Dia merupakan anak dari Mokhtar Riyadi, pendiri Lipo Group. Di dalam proyek Meikarta ini, nggak tanggung-tanggung geng, ada 100.000 unit rumah dan apartemen yang langsung dipesan oleh masyarakat. Dan di saat itu, pertama kali di launching, harga dari per unit apartemennya itu benar-benar murah, yaitu 127 juta untuk ukuran yang kecil. Dan bahkan, harga per unit apartemen dari Meikarta ini itu lebih murah dari harga rumah subsidi di era tahun 2017. Secara lokasi, Meikarta sendiri memiliki lokasi yang cukup strategis, yaitu di tengah-tengah antara kota Jakarta dan Bandung. Udah gitu akses jalannya tuh sangat mudah, makanya banyak sekali investor-investor properti atau investor perumahan yang mau membeli unit di Meikarta karena mengingat nantinya bisa untuk jangka panjang. Salah satu contohnya adalah disewakan kepada para pekerja pabrik misalnya. Dan juga target daripada Meikarta ini, unit apartemennya itu memang ditargetkan untuk para pekerja lah gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui, banyak juga karyawan-karyawan di Jakarta ini itu adalah orang-orang dari Bandung. Nah, targetnya dia adalah orang-orang seperti itu. Jadi misalkan ada orang yang bekerja dari Bandung ke Jakarta, kalau misalkan mau beristirahat, ya mereka bisa beristirahat di tengah-tengah perjalanan dengan membeli salah satu unit apartemen yang ada di Meikarta. Karena memang Bandung Jakarta harus melewati Meikarta dulu nantinya. Dan setiap orang yang membeli unit di Meikarta itu memiliki harapan mereka dapat tinggal di kota masa depan, memiliki unit apartemen, memiliki rumah tanah di kota masa depan seperti Meikarta yang lokasinya strategis tapi harganya sangat murah. Estimasi dari pembangunan Meikarta ini mencapai 235 triliun rupiah, yang dimana mereka di sana nanti akan membangun banyak hal. Salah satunya aja ya, contohnya ya, apartemen itu bakal dibangun sebanyak 250 tower. Nah, lalu belum lagi office towernya, juga ada mallnya, rumah sakit, hotel, dan lain-lain. Di dalam rencana pembangunan proyek Meikarta ini, mereka juga sudah memikirkan bagaimana nantinya ruang hijau untuk kota mandiri ini. Jadi di sana nanti bakal banyak danau, pohon-pohon yang membuat kota Meikarta yang terletak di Cikarang ini menjadi sejuk. Ya seperti yang kita tahu ya, di daerah Cikarang, Bekasi itu panas banget. Dan hal itu disebabkan oleh banyaknya proyek-proyek industri ya seperti pabrik dan lain-lain yang menghasilkan polusi untuk daerah tersebut. Nah, jadi diharapkan dengan hadirnya Meikarta ini, rencananya bakal banyak penghijauan. Tidak hanya ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan oleh para orang tua untuk mengajak keluarga mereka bermain gitu ya. Nanti juga bakal banyak sekolah-sekolah di sana. Mulai dari SD, SMP, SMA semuanya ada gitu. Jadi benar-benar seperti kota baru yang dibangun baru gitu ya, yang membuat orang-orang tidak perlu keluar lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi mereka cukup di Meikarta aja, semua sudah ada. Yang lebih membuat tertarik lagi adalah fasilitas kesehatan. Jadi di dalam pembangunan Meikarta ini memang developernya itu merencanakan para penghuni Meikarta ini akan mendapatkan fasilitas spesial. Jadi seolah-olah kita tuh tinggal di negara yang benar-benar maju dan sejahtera kayak Qatar mungkin ya. Apa-apa tuh gratis, kayak sekolah gratis, terus juga rumah sakit, biaya kesehatan gratis gitu kali ya. Jadi memang dijanjikan kehidupan yang sangat sejahtera akan ada di Meikarta nantinya. Nah, tidak hanya fasilitas tersebut yang membuat orang-orang tertarik. Orang-orang tuh sekarang jadi bingung gitu ya, mau tinggal di Jakarta itu mahal-mahal banget. Faktor yang membuat harga properti di Jakarta ini mahal adalah kepadatan penduduknya gitu. Karena banyak sekali orang yang membutuhkan, tingkat keinginan orang-orang punya unit
punya rumah di Jakarta ini semakin tinggi, akhirnya harganya melambung. Nah, kehadiran Meikarta ini di saat itu diharapkan bisa menjadi solusi atas padatnya penduduk Jakarta yang membludak dan bisa bergeser ke arah Cikarang. Jadi sebagian warga di Jakarta ini bisa pindah ke daerah Cikarang sana, yaitu di Meikarta, supaya tidak terlalu padat dan tidak terlalu macet. Kalau di bagian ini mungkin tujuannya cukup bagus gitu ya, karena seperti yang kita tahu Jakarta sekarang gila-gilaan macetnya. Baru keluar depan rumah aja udah langsung menghadapi kemacetan. Nah, dengan demikian tujuan dari adanya Meikarta ini di awalnya adalah untuk menjawab semua permasalahan yang ada di Jakarta, kepadatan penduduk, terus kemacetan, dan perekonomian. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya Meikarta itu, geng. Buat kalian yang mungkin belum paham, belum tahu, nah Meikarta itu sebuah proyek yang besar yang tujuannya sebenarnya bagus, tapi pada akhirnya gagal. Tetapi sayangnya ya geng, harapan tinggallah harapan. Ternyata kota yang diimpi-impikan bakal menyaingi Jakarta ini hancur lebur sudah. Tidak dilanjutkan pembangunannya karena terkendala dengan perizinan. Karena di saat itu Pemprov Jawa Barat menolak proyek Meikarta ini. Dan mantan wakil gubernur Jawa Barat yang di saat itu dijabat oleh Deddy Miswar mengungkapkan alasan dia kenapa dia menolak proyek Meikarta ini. Nah, jadi menurut Deddy Miswar, proyek Meikarta ini belum memenuhi syarat izin tata ruang yang berlaku katanya. Karena itu Deddy Miswar meminta pembangunan Meikarta ini untuk dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, jadi buat yang bertanya-tanya nih, Meikarta kenapa nih gagal lanjut? Ternyata gara-gara Nagabonar mendapat larangan dari Nagabonar. Karena memang di saat itu Deddy Miswar adalah seorang wakil gubernur. Di sini gue bacain ya pernyataan dari Deddy Miswar. Dia mengatakan, makanya tata ruang menjadi sangat penting di sini. Sementara Kabupaten Bekasi baru mengajukan bagaimana perubahan rencana detail tata ruang atau RDTR kepada provinsi atau Pemprov. Nah, pernyataan ini dia utarakan di tanggal 22 Agustus tahun 2017 di dalam rapat kerja nasional partai yang dia usung. Nggak tanggung-tanggung ya, Meikarta ini luasnya 22 juta meter persegi, yang mana ini benar-benar membuat kota baru gitu ya, tatanan baru lah gitu. Dan ini benar-benar harus memiliki rekomendasi izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, lalu geng, ada masalah lain juga yang tiba-tiba muncul dari persoalan Meikarta ini. Kabarnya ada kasus yang cukup kontroversial, yaitu kasus suap OTT KPK. Nah, pembangunan Meikarta ini tersandung kasus hukum pada tahun 2018. Dan kasus ini menyeret salah satu nama dari mantan Bupati Bekasi, yaitu Neneng Hasanah Yassin. Pada tahun 2018 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan terkait pembangunan proyek Meikarta di Bekasi. Dan di dalam hal ini KPK menetapkan ada 9 orang tersangka. Nah, 2 orang tersangka diantaranya adalah Bupati Kabupaten Bekasi yang bernama Neneng Hasanah Yassin dan juga Billy Sindoro. Lalu ada Direktur Operasional Lipo Group. Selain 2 orang ini, KPK juga menetapkan ada tersangka lainnya lagi. Nah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang bernama Jamaluddin ikut terseret juga. Lalu ada lagi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi yang bernama Sehat MBJ Nahor. Lalu ada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi yang bernama Dewi Trisnawati. Lalu ada Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang bernama Neneng Rahmi. Lalu ada Konsultan Lipo Group yang bernama Taryudi dan Fitra Jaja Purnama serta pegawai Lipo Group Henry Yasmin. Nggak tanggung-tanggung nih geng, dari hasil keterangan dari pihak KPK itu ada 13 miliar uang suap atau uang pelicin yang terjadi ketika proyek Meikarta ini dijalankan. Semenjak proyek Meikarta ini jadi mampet gitu ya, jadi nggak berjalan lagi, kita udah nggak pernah melihat ya geng ya iklan Meikarta ada di televisi atau mungkin di media sosial gitu. Udah nggak pernah ada gitu. Biasanya kan ada tuh, aku ingin ke Meikarta katanya. Dan terlihat tuh bangunan itu wah mewah megah banget gitu. Nah, terkait hal ini, manajemen baru dari Meikarta angkat bicara. Jadi ada Chief Marketing Officer Meikarta yang bernama Lilis
Surjono mengatakan bahwa iklan Meikarta sebenarnya tidak dihentikan, masih berlanjut. Hanya saja untuk saat ini pihak mereka sedang berfokus untuk menyelesaikan pembangunan tower apartemen yang dijanjikan. Nah, ini agak membingungkan nih. Ada yang bilang pembangunannya dihentikan, tapi menurut pihak Meikarta ya pembangunannya tetap dilanjutkan. Ya nanti kita lihat aja nih perkembangannya sampai mana ya, geng. Di sini gue cuma menyampaikan berita yang ada di media doang gitu. Nah, di sini juga gue bacakan ya pernyataan dari CMO-nya atau Chief Marketing Officer yang bernama Lilis Surjono ini. Dia bilang, banyak yang tanya, kok Meikarta iklannya berhenti? Sebenarnya bukan berhenti. Kemarin kita benar-benar fokus deliver semua pembangunan tower, deliver semua material yang harus kita berikan ke konsumen. Kata dia ketika berada di SCBD pada hari Selasa tanggal 21 Januari tahun 2020. Nah, lalu bagaimana sebenarnya kondisi Meikarta sekarang? Benarkah sudah berhenti pembangunannya atau masih berlanjut? Nah, kalau dari informasi yang gue dapat ya, banyak nih isu pemberitaan yang cukup miring tentang pembangunan Meikarta ini. Jadi di sini ada namanya PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta. Mereka ini masih fokus melakukan proses pembangunan pada Maret 2021 lalu dan mereka telah melakukan prosesi topping off menara ke-6 di distrik 2 pembangunan Meikarta. Nah, di sini ada keterangan yang berbeda dari isu yang ada di media nih, geng. Kan kabarnya Meikarta tuh benar-benar berhenti ya pembangunannya. Tetapi ini ada berita yang mengatakan saat ini pihak Meikarta tuh sudah menyerahkan kunci apartemen sebanyak 1.000 unit. Lalu mereka juga akan segera melakukan serah terima sebanyak 3.000 unit lainnya. Terus pihak Meikarta juga menargetkan untuk melakukan serah terima pada distrik 1 sebanyak 300 sampai 350 unit dalam waktu 1 hari. Nah, jadi berarti bisa dikatakan tidak sepenuhnya proyek Meikarta ini benar-benar berhenti, geng. Dan untuk saat ini di kawasan Meikarta juga sudah dibuka sarana pendidikan, yaitu Universitas Pelita Harapan atau UPH, yang secara resmi sudah dibuka pada Januari 2022 lalu. Nah, lalu kemudian yang terbaru adalah Universitas Paramadina yang dibuka pada April 2022. Khusus untuk Universitas Paramadina, mereka saat ini telah membuka jurusan S2 Magister Manajemen dan Magister Komunikasi. Nah, sementara untuk jenjang S1 mereka telah membuka jurusan Psikologi dan kampus ini termasuk kampus yang cukup mewah ya. Jadi fasilitasnya itu oke banget. Ya, setiap ruangannya itu memiliki pendingin ruangan, terus mereka memiliki laboratorium yang cukup lengkap, perpustakaan yang cukup lengkap dan juga ruang serbaguna serta fasilitas-fasilitas lain ya selayaknya universitas swasta yang berkelas gitu, geng. Namun, geng, walaupun di dalam keterangannya sudah ada unit katanya yang sudah diserah terima kunci gitu ya, tetapi banyak juga orang yang kecewa, pembeli yang kecewa terhadap proyek ini. Jadi proyek ini pertama kali akhirnya meledak lah gitu ya, menjadi bencana gitu di tahun 2022 ini. Nama Meikarta kembali viral, kembali disorot oleh masyarakat karena banyaknya laporan pembeli yang sudah membayar lunas tetapi masih belum mendapatkan unit atau belum mendapatkan tempat tinggal yang dijanjikan. Banyak para pembeli yang meminta refund uang mereka yang sudah dibayarkan karena mereka mengalami kerugian, terutama kerugian waktu gitu. Dan bahkan kabarnya nih ya, ada yang sudah lunas tuh dari tahun 2018. Dia membayar cash dengan harga murah yaitu 260 juta untuk 1 unit. Tapi sampai sekarang tahun 2022, set 4 tahun ya, belum dapat gitu. Unitnya belum ada, bentuknya masih tanah dan angin. Mungkin udah ada sih betonnya dikit gitu ya, tapi kan set kagak lucu gitu. Ternyata bangunannya belum jadi 4 tahun, geng. Nah, lalu beberapa pembeli yang sudah membayar lunas ini menanyakan gitu, kapan nih unitnya selesai? Dan mereka meminta kejelasan tetapi malah diberikan solusi lain oleh pihak Meikarta, yaitu untuk relokasi tempat. Jadi kalau misalkan lu udah bayar nih di Meikarta tapi ya bangunannya nggak ada nih, jadi biar lo nggak rugi lo harus relokasi ke tempat yang sudah ada izinnya, tapi dengan syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ada biaya tambahan. Masih banyak lagi ya, geng, orang-orang yang mengeluh tentang kasus Meikarta ini. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau mereka itu sudah melihat gitu ya, unitnya udah jadi gitu, tapi serah terima kuncinya diundur mulu gitu. Jadi mereka merasa sangat-sangat kecewa. Dan lucunya nih ya, banyak yang mengaku kenapa mereka mau membeli unit di Meikarta ini gara-gara tergiur dengan iklan. Jadi ini sebenarnya
Anak kecil yang di iklan itu harus tanggung jawab juga tuh, Dek. Kamu harus ikut patungan ya buat ganti duit ini ya, orang-orang yang beli di sana gitu ya. Gara-gara aku ingin pindah ke Meikarta, semuanya pada pengen beli gitu. Pengakuan dari para pembeli karena mereka tergoda dengan iklan gitu ya. Mereka sampai rela nyicil 6,5 juta per bulan untuk bisa mendapatkan unit di Meikarta. 6,5 juta tuh gede loh. Dan harapan mereka adalah ketika selesai apartemen itu jadi, mereka akan menempati apartemen tersebut. Yang mana ukurannya itu adalah 50 meter persegi dengan tipe 2 bedroom. Jadi ada 2 kamar tidur. Semua orang-orang yang merasa menjadi korban sebagai pembeli Meikarta yang tidak mendapatkan haknya, mereka ini tergabung di dalam sebuah komunitas. Komunitasnya itu adalah komunitas peduli konsumen Meikarta yang juga sempat melancarkan aksi protes ke DPR karena tidak juga menerima unit dari pihak Meikarta. Lalu keluarlah keterangan dari pihak PT Lipo Cikarang Tbk. Mereka mengatakan bahwa konsumen akan mendapatkan unit mereka paling lama di tahun 2027. Lama banget. Mending kalau dunia masih aman, kan kabarnya mau deket kiamat nih. Kalau nggak nyampe gimana tuh? Kagak punya rumah di bumi malah punya rumah di akhirat tuh, ya kan? 2027 geng, atau bisa dikatakan tuh 10 tahun sejak proyek ini pertama kali dirilis. Wah, bener-bener ngebangun kota ya. Karena kalau ngebangun rumah kan setahun gitu ya. Ini kan ngebangun kota nih, bener-bener ngebangun kota baru dengan ratusan ribu malah ya unitnya ya di sana ya. Jadi butuh waktu 10 tahun. Ya bener sih, masuk akal juga gitu. Cuman lama banget, gila 10 tahun. Nah, lalu dari sejumlah anggota yang tergabung di dalam perkumpulan komunitas peduli konsumen Meikarta juga telah melakukan aksi demo di depan PT Bank Nasional Nobu Tbk atau Bank Nobu ya. Dan ini mereka lakukan pada tanggal 19 Desember tahun 2022 hari Senin, jadi baru beberapa hari lalu. Para konsumen ini berdemo di depan kantor Bank Nobu yang berperan sebagai pemberi kredit pembiayaan pembelian apartemen di Meikarta. Dari sebagian konsumen itu ada yang mengatakan mereka sudah melunasi apartemennya dan dijanjikan akan menempati apartemen mereka tersebut di tahun 2019. Tapi sekarang malah keluar pernyataan kalau akan menerima unit di tahun 2027. Gile, lama bener. Jadi tuntutan dari komunitas peduli konsumen Meikarta ini, mereka menuntut untuk pengembalian dana saja. Mereka sudah tidak srek lagi gitu ya dengan solusi yang diberikan oleh Meikarta. 2027 terlalu lama kata mereka. Dan bahkan mereka mengatakan mereka sudah datang ke lokasi proyek, itu masih tanah kosong, belum ada tanda-tanda dibangun. Terkhusus untuk tanah yang mereka beli gitu, unit yang mereka beli. Jadi mereka tidak yakin bahkan 2027 belum tentu jadi gitu unitnya. Makanya mereka meminta uang mereka kembali. Nah, di dalam kasus ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jangan ya tergiur dengan iklan, jangan tergiur dengan sesuatu yang memukau tapi murah gitu ya. Karena itu patut dipertanyakan gitu. Sesuatu yang mewah tapi murah itu kok bisa gitu. Pasti ada apa-apanya. Terus yang kedua juga harus sangat berhati-hati dengan investasi. Karena tidak semua investasi itu semanis jalan cerita orang-orang yang sukses. Para motivator-motivator, karena beda orang udah pasti beda nasib geng. Jadi gak bisa nasib itu bakal sama gitu ya. Jadi kita benar-benar harus hati-hati banget dalam mempergunakan uang, dalam menginvestasikan uang. Dan semoga nih ya kasus ini cepat selesainya, karena ya siapa sih yang mau melihat saudara-saudara kita tuh menderita kayak gini kan. Ya kita doakan semoga dari pihak Liponya punya solusi dan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan haknya segera mendapatkan haknya. Amin ya rabbal alamin.